Aduh. Mas Tukul. Aduh, Mas Tukul ngajak kemana sih? Katanya mau ngajak ke studio Trans 7. Tapi kita ini kok gini Mas, takut. Saya juga bingung, biasanya saya studionya nggak seperti ini kok tiba-tiba kayak di alas. Merinding ini Mas. Mas, merinding. Bukan kamu, aku aja kamu pegang aja merinding. Aduh, Mas Tukul. Gimana dong, merinding. Katanya mau ngajak kemana sih? Diam aja dulu, nanti kalau banyak ngomong nanti muncul sosok makhluk astral. Itu dia, aku udah merinding ini. Iya, udah nggak enak. Ini dari dulu bibir saya merinding terus nih. Panas ini badannya. Itu ada apa itu? Ada apa ini? Ada orang nggak sih? Kayaknya Kok seperti... gelap sih Mas? Bentar dulu, itu orang apa bukan? Aneh kok kepalanya di bawah itu. Aduh, Mas Tukul mah jangan aku takutin apa Mas? Bentar, kayak bukan. Tuh kan. Ada cahaya. Mana? Jangan-jangan pindah situ. Ya kita ke sana yuk. Ternyata lebih banyak di sini makhluk astralnya daripada di belakang. Kalau ngomong makhluk astral dari mana sih kita ditinggalin? Mas, kita tuh harusnya mulai nungguin. Malah mojok-mojok di belakang. Mojok gimana? Kamu tahu nggak? Saya 10 tahun nyari ke studio ini nggak ketemu Bang. Masa sih? Tapi lihat itu ada sinar tuh, ternyata ada aroma manusia kan di sini. Mas Tukul, jadi ceritanya ini bini yang dua ini cemburu sama kita. Ini bukan bini, ini membantu saya semua. Di bukan mata studio pembantu saya itu cantik-cantik. Enggak. Tunggu, bentar. Tadi bilang apa? Malah yang di apa? Yang apa? Di rumah itu lebih cantik dari ini. Kamu Kelihatan yang dari mana? bajunya tuh kalau bini muda, bini tua tuh. Kok Bajunya bini. Bini ya satu aja. Ini paling baru ini. Seruni, Ya. kamu mah ngomongin masalah pribadi kamu. Bini Seruni, ya. kalau aku mah the one and only. Kalau yang mami Alah, tampil. Tapi lihat ngomongnya sampul. Kenapa? kalau mami Ola juga sama, the one and only. Nah, kalau yang ini? The one and only. Kalau ini tak gigit. Oh, tak gigit. Baik, kita ketemu lagi di Bukan Mat. Luar biasa sekali penontonnya ya, aromanya menyengat ya. Dengan parfum wangi yang sangat semerbak. Oke, kita sapa dulu sebelah kanan, dari mana? Palembang. Di Palembang. Apa ini TK PAUD sebelah kiri itu? Oke, ini yang di sini yang siapa ya Mas ya? Ini kerudungnya warnanya pink fuchsia namanya Mas. Sama kulitnya ya Bu? Enggak. Oke, ibu-ibu dari mana? Tasikmalaya, luar biasa keren ya. Bapaknya. Jauh-jauh banget ya Tasikmalaya ya. Berarti deket sama Palembang ya sebelah sini. Salah, Mas. Kamu nyapa yang sebelah kanan. Oke. Ih, Mas Tukul dikotok-kotok. Gak ada kotak-kotak. Ada yang kotak-kotak. Kalau kamu kotak-kotak, kalau aku kotak-kotak. Kalau ini kotak-kotak, kotak-kotak kodok-kodok. Ayo nyapa. Tuh kan Mas Tukul. Alah pegang. Ini ya, aku kasih tahu nih kameramen. Masa tadi Mas Tukul di ruang makeup bilang katanya kalau kamu kayak gini, aku jadi tambah suka sama kamu gitu. Tadi kan aku datang pakai celana pendek, aku pakai celana segini. Ternyata yang dirayu bukan kakak doang ya, aku juga dirayu. Kamu dirayu juga? Oh my God. Seruni
saya tuh udah feeling dari kamu dari dulu. Oh, kamu digituin juga. Kamu udah cantik. Di belakang aku Dengarkan aku. Entar dulu, ada suara nggak ada rupa. Jangankan dia, aku aja suka dirayu sama Putri. Canda pemirsa. Saya ini kayak tikus ya, rakus ya. Ya nggak gitu-gitu banget. Kalau kasih terima kasih nggak saya tunggu. Oke baik, sebelah kanan harus semangat, Gitu. keluarkan energi positifnya. Mas Tukul ah. Mau aku di sini loh ya. Apa kok kayak dia dorong-dorong? Don't aku di sini ya. Kamu nggak tahu. Oke baik. Tuh kan, Ya aku sini, aku sini. tangannya bisa masuk, tapi kan mungkin ada yang lain. Oke baik ya. Aduh. Lo masih di sini masa panjang banget kayak. Oke baik, yang di sebelah kanan dari mana? Untuk Seruni kamu nyapa yang sini Seruni. Ya Allah, giliran aku aja bagiannya begini semua. Sapa. Sebelah kiri dari mana? Luar biasa. Baik, pemirsa bukan empat mata. Tema kita pada malam hari temanya ada misteri kerajaan gaib. Misteri kerajaan gaib. Pemirsa, kita akan menguak tentang sejarah misteri kerajaan gaib yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget. Bisa gerak-gerak. Kena AC kali. Mas. Gua AC kan dari sana. Mas. Oke, masih di Bukan Banget. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Balik deui ke lab. Selamat malam untuk Seruni yang rambutnya mirip Nicki Minaj. Apa kabarnya ini, my darling? Alhamdulillah baik, Mas Tukul. Subhanallah, ya sudah saya tunggu-tunggu ya di sini jadi bintang tamu udah lama, mungkin ada 3 tahunan ya. Iya, sekitar Iya. segitu. Luar Makanya tadi biasa. ngayu-ngayu, aku bilang di belakangnya ngayu-ngayu. Yang rayu. Nanti ada tukang ojek dirayu juga ya. Dengar-dengar saat dirimu berada di Kediri, dirimu sering merasakan hal gaib. Sosokan. Boleh dong diceritain sama kita semua pengalaman-pengalaman apa yang pernah kamu alami tentang pernah bertemu dengan hal gaib. Aku sih dulu memang dari Kediri ya. Terus namanya juga penyanyi kampung, suka Kelihatan. apa? Orang mah bilang enggak gitu ke nyanyi kampung kelihatan. Kelihatan ya, Mas. Jujur amat, Mas Tukul. Jadi aku pas kebetulan waktu itu ada job di apa sih, jalannya sih agak gunung-gunung gitu ya. Terus aku rombongan sama pemusik, penyanyi kayak gitu kan, rombongan banyak gitu. Terus di hutan itu aku mati lampu. Mati lampu itu apa? Mobil di hutan kan pastinya nggak ada lampu dong. Dan di situ mobilnya udah mogok di situ. Dan apa namanya? Aku tuh kayak nggak tahu itu sugesti atau apa, nggak ngerti ya aku ya. Cuman pas waktu gelap-gelapan itu kayak ada yang sliver gitu. Apa sih sliver yuk? Gak apa-apa, memang sliver itu bahasa Indonesia juga, tapi dikomben agak sedikit Jawa. Apa sih? Kelebatan. Ya, sekelebatan itu ada Sundanya sedikit. Sakalebatan. Kelebatan. Kayak ada bayangan putih sliver gitu, sekelebatan gitu. Nah terus, apa itu? Aku bilang sama temen-temenku gitu. Terus dia bilang, apaan sih gitu? Ini opo gitu. Who's that? Abis itu kayaknya tadi ada yang lewat deh. Siapa ya? Jangan-jangan ini lagi apa namanya? Benerin apa ada pemusik yang keluar benerin mobil kan. Padahal orangnya itu di depan aku.
jangan-jangan mas itu lagi, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, kayaknya nggak mungkin deh. Si temanku bilang gitu, orangnya di depan. Terus siapa ya tadi yang lewat ya? Aduh, terus badanku udah mulai nggak enak, merinding. Anget gitu. Ya. Gimana? Itu jam berapa terjadinya itu? Itu pulang, kalau nggak salah jam 9 deh, jam 9, jam 10. Malam? Iya. Maklum lah, Kak, kalau Di orang desa. kampung ya di desa udah malam kayaknya jam Iya, segitu. betul. 19. Berarti cuma hanya Putih sekelebatan aja, warna putih, hitam, hitam putih. putih ya. Iya, ngeliat Mas Tukul jadi kelihatan gitu. Yang lihat itu cuma dirimu atau ada orang lain? Aku aja, itu orang-orang teman-teman itu katanya nggak ada apa-apa tuh, bilang gitu. Kembali ke lab. Kemarin kan dirimu sempat jadi peserta uji nyali di acara Masih Dunia Lain Trans 7. Gimana nih pengalaman menyeramkannya nih, monggo nih. Ini di ceritakan Serem, kepada. lucu. Seremnya gini, aku tuh agak paranoid tentang kegelapan ya. Iya. Sini Mas. Sini Mas. No mulut Mas tuh kalau makan dari kuping. Ya mulut saya kan banyak, dari mana? Aku agak paranoid dengan kegelapan. Terus Jadi tidur gak pernah gelap? nggak, jarang gelap. Apalagi semenjak kemarin terakhir MDL itu. Wah, Iya. aku pulang tuh udah kayaknya ada bayang-bayang di mata itu, kayaknya ada bayang-bayang. Jadi setiap aku tidur, aku suruh nyalain lampu walaupun kecil lah. Walaupun kecil harus ada nyala lampu gitu loh. Terus yang kemarin itu aku masuk, badan aku yang sebelah kanan ini panas. Anget, panas, terus pokoknya jadi gimana gitu loh. Mas, kayaknya ada yang ngegandolin deh. Sebelah kanan aja, sebelah kiri enggak. Pas aku nengok ke belakang, itu yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu beda. Aku kayaknya sini loh gitu Yang loh. sebelah kiri. Sebelah kanan. Mana? Sini, aku kayak Panggil. disuruh dipanggil gitu. Sini loh, sini. Cewek Sampai- apa cowok yang manggil itu? Kayaknya nggak tahu deh, Mas. Kayaknya gede banget. Iya. Yang kanan, terus yang kirinya? Gede banget. Ih. Terus yang kiri? Yang kiri, aku nggak lihat yang kiri. Cuman aku berasa yang sebelah kanan itu beda banget. Tapi bertahan akhirnya ya. Nggak, cuma 5 menit tuh. Nggak sampai 5 menit. Karena aku nggak kuat kan. Karena aku nggak kuat, takut banget. Itu udah nangis aku. Udah nangis sampai diledekin sama teman-teman. Ya Allah, aku pikir menang gitu. Mereka pada ngomong gitu. Nggak taunya ya belum apa-apa udah nangis kayak men loh gitu. Tapi memang aku ngerasainnya takut ya? beda banget karena takut. Dan aku nangis. Tolong, ini kenapa sih nggak ada yang iniin sih, nggak ada yang bantuin gitu? Kan aku udah minta tolong, aku bilang tolong dong. Datangnya lama gitu. Lama. Sedangkan aku di situ udah kayak Pada saat datangnya lama, kenapa nggak suruh nih aja yang ke sana? nggak boleh kan? Berarti duduk aja lagi. Kok nggak boleh duduk Kak? Suruh berdiri. Takutnya kalau Tadi ada sosok yang manggil-manggil Iya itu. loh, iya. Kaget aku. Kembali ke lab. Tema kita malam hari ini tentang kerajaan gaib. Kalau menurut Seruni nih, dirimu percaya nggak ada kerajaan gaib di dunia lain ini? Kalau aku sih, menurut aku sih dulu nggak percaya. Tapi setelah aku ngalamin kejadian-kejadian yang aneh, Misalnya apa? Pernah kejadian aneh itu apa? Ya itu tadi. Oh, ya. Seperti itu tadi, ternyata aku tuh orangnya penasaran tuh Mas. Iya. Sebenarnya penakut tapi penasaran. Jadi waktu dulu masa sih ada makhluk gaib? Masa sih ada setan? Nggak taunya setelah aku mengalami ya seperti MDL itu, oh ternyata memang ada ya dunia gaib. Cuman memang kita beda-beda alam gitu loh. Jadi kamu tadi tanggapannya gimana dengan? Dia tanggapannya percaya. Oh. Bisa gerak-gerak. Kena AC kali. Mas. Ya AC kan dari sana. Mas. Tapi gerakannya nggak sampai kayak Mas, gitu. Ini kok kenceng bibirnya bisa banget. gerak sendiri, Wah, Mas? bibir berarti dia ngomong. Ngomong ya gerak. Hidungmu tuh bisa ngecil sendiri tuh. Dari dulu, Mas. Laptop. Itu namanya hidung kedinginan.
Bukan mas. Aduh, itu berarti hidung kedinginan. Emang kalau kedinginan jadi kecil? Iya masih lebih kecil. Tapi kalau disentil-sentil pelan-pelan. Pemirsa, bintang tamu saya pada malam hari ini akan menguak cerita mengenai misteri kerajaan gaib. Dan konon dia pernah melakukan pertapaan di kerajaan gaib. Siapakah dia? Kita sambut Mr. E. Silakan, Mister. Pemirsa, seperti apa kehidupan saat Mr. E berada di kerajaan gaib? Apa yang nanti akan diceritakan? Ojo nih ngendi-ngendi. Don't go anywhere. Tetap di Bukan Bat. Kita mama di tengah. Kita mau ngomong sama teman kita yang di belakang. Ini alangkah baiknya badan kita juga balik itu. Jadi jangan hanya kepala. Jangan hanya kepala. Nah, kalau kita kepala, kita ngomong sama teman yang di belakang, kita ada teman. Tapi balik lagi teman yang di depan sudah gak kelihatan. Wow. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Balik ke lab. Apa kabarnya nih Mr. ini? Alhamdulillah baik-baik Mas Tukul. Baik-baik aja. Kejujurannya Mr. E, ketulusannya dan keikhlasan lahir maupun batin. Untuk Mr. E ini. Bener nggak sih katanya Mr. ini pernah tinggal di kerajaan gaib? Seperti apa sih Mr. ini? Ya Alhamdulillah Mas Tukul ya, saya memang pernah ada di kerajaan gaib di Alas Purwo gitu Mas Tukul. Jadi bentuknya kalau secara lahiriah kita lihat itu kan banyak pohon, tapi secara batiniah kita lihat itu padang pasir, seperti ada istana-istana yang ada di situ gitu Mas Tukul. Jadi kelihatannya pohon. Kalau orang-orang melihat dengan kasat mata pohon. Padahal? Tapi padahal apa? Memang pohon? Bukan. Tapi kalau dari batin orang yang mengerti itu ada kerajaan. Kerajaan. Ini jangan sembarangan ya Mr. ini. Iya mas, kan Mr. E ngomong. Mr. E kan biasa aja ngomongnya nggak kayak gitu. Nggak gitu juga. Ini kesampean loh. Jangan mas. Kamu diliatin Mr. E bisa kan kesampean? Jangan dong mas. Bisa. Bisa saya pemirsa. Mas, Seperti apa sih keadaan di Alas Purwo? Yuk kita lihat cuplikannya atau kita datang ke sini di sana. Alas Purwo, hutan tua yang terletak di ujung pulau Jawa Timur, Banyuwangi. Bagi masyarakat sekitar, nama Alas Purwo memiliki arti sebagai hutan pertama atau hutan tertua. Bahkan banyak orang yang beranggapan Alas Purwo merupakan hutan keramat. Selain sebagai tujuan wisata alam yang dipenuhi situs dan dinasti yang dianggap mistis, tempat ini juga terkadang digunakan oleh para spiritualis untuk upacara mistis baik bertapa atau menguji diri. Konon tempat ini tidak memperbolehkan seseorang mengambil atau membawa pulang benda yang ia temukan di tempat ini. Selain itu, konon apabila seseorang menengok ke belakang, maka akan menghilang dengan sendirinya. Dari dilihat dari hutannya, setelah melihat yang berapa second itu saya melihat kelihatan sangat seperti perkampungan, seperti kayak suatu kerajaan apa dikatakan Mr. Ibn. Apalagi didukung dengan irama musik backsound yang sangat sangat misterius sekali. Nah, untuk Mr. ini
Boleh diceritain nggak, Mister, keadaan dan kondisi di Alas Purwo? Alas Purwo itu Mas Tukul ya, terbagi 3 level istana gitu Mas Tukul ya. Level pertama itu dihuni makhluk astral yang berbentuk seperti manusia tetapi pakai jubah putih gitu. Ada lagi level kedua yang dihuni makhluk juga hampir seperti manusia cuma kurang sempurna. Ini sejenis kesatria, prajurit. Kalau level ketiga ini dihuni makhluk-makhluk yang bentuknya nggak enak dilihat gitu Mas Tukul. Sama Mas. Kalau level ketiga ini bisa dikatakan dia makhluk asal ya dari segi negatif. Dia sering mengganggu manusia, sering mempengaruhi manusia, sering mengambil manusia-manusia yang ada di situ apabila dia melakukan kesalahan, diambil ke dalam gaibnya gitu. Wah, usah pulangnya dong. Ini di punggung saya kok kayaknya ada rasa apa nih, Mister ini? Gini Mas Tukul ya, kalau saya lihat memang kalau saya membicarakan masalah Alas Purwo, ini ada 2 penghuni yang sering datang ke saya gitu. Bentuknya seperti kalau orang Jawa itu bilang buto, gede seperti sumo itu, Mak. Ini giginya, taringnya ini panjang-panjang, matanya gede. Ini namanya yang satu begolo, yang satu begali. Ini sering datang. Dia saat ini yang datang hanya begolo gitu. Dia memang auranya di belakangnya Mas Tukul, dia sekarang. Dia lagi senyum tapi nggak apa-apa gitu Mas Tukul. Ikut nonton bukan mata. Penggemar saya juga. Dia tahu kalau saya lucu, dia tahu. Nah, jangan-jangan ini keponakannya juga. Tapi benar dia penggemar berat katanya Mas. Oh pasti. Katanya mau manggil Mas Tukul ke sana nanti. Oh iya. Boleh ditanggap. Boleh bertanya Mas? Iya. Ke Mr. I. Ya. Mr. I, kan Anda mengatakan tadi ada di level ketiga ya? Iya. Itu suka mengambil manusia. Iya. Itu apakah dengan raga kasarnya dibawa ke sana? Ya, kalau dimensi ketiga ini mengambil manusia juga raga kita akan diambil. Semuanya? Ya, jadi sebenarnya sih bukan diambil, ditutupi oleh dimensinya gitu. Oh. Jadi manusia ini akan dilihat manusia lain nggak kelihatan, tapi dia bingung muter-muter gitu. Sampai dia meninggal? Sampai dia meninggal di situ. Bingung untuk mulainya karena ketutup sama dimensinya dia, dan orang lain tidak tahu sebetulnya dia ada di lingkungan situ, dan dia tidak tahu dia ada di lingkungan yang orang nggak bisa ngelihat juga. Oh, itu Pengen mencoba? Ya lu duluan sana buat pengalaman Mas, bagus. Kan aku kan pernah syuting di sana. Oh, Mas Tukul udah pernah ke sana? Lo di Banyuwangi sudah, di Alas Purwonya belum. Ya kan Alas Purwo. Tapi kan mau ke sana, tapi kan tidak diizinkan kan. Belum diizinkan. Nyun sewu Mas. Ya, Satu ya. lagi nih. Ya. Lu minta 1000 mulu. Nyun sewu tuh minta Sewu, maaf. sewu. Nih jiwa pengemis nih. Gini Mr. I, itu kan diambil raga badagnya oleh orang Iya. mereka. Itu emang keuntungan buat mereka tuh apa? Apakah dijadiin budak, pengikut atau apa? Keuntungan bagi makhluk astral ya, bahasa kasarnya jin Mas Pepi ya. Dia akan merasa seperti makhluk yang berkuasa di dunia ini gitu. Jadi siapapun yang akan mengganggu kehidupannya akan diambil gitu. Dijadiin pengikutnya dia? Jadi pengikutnya. Jadi dia bingung seperti hidup di perkampungan tapi bukan perkampungan manusia, tapi perkampungan jin. Dikasih makan tapi makanannya itu dia melihat seperti nasi, tapi kenyataannya kotoran binatang gitu. Kayak seperti saya kelihatannya kayak orang, padahal itu. Mas Tukul. Galap. Pemirsa. Untuk Mister ini. Menurut cerita, katanya kalau kita jalan sambil nengok ke belakang, lalu berjalan kembali, kita sudah berada dalam dimensi gaib. Gimana ceritanya nih? Gini Mas Tukul ya, umpama kita berombongan 5 orang lah ya. Kita umpama di tengah. Kita mau ngomong sama teman kita yang di belakang. Ini alangkah baiknya badan kita juga balik gitu. Jadi jangan hanya kepala. Jangan hanya kepala. Kalau kita kepala, kita ngomong sama teman yang di belakang, kita ada teman. Tapi balik lagi teman yang di depan sudah gak kelihatan. Wow.
Akhirnya ngeliat ke belakang lagi, yang di belakang udah gak kelihatan. Akhirnya bingung orang ini nanti, muter sampai meninggal. Kalau pakai maaf ini, kalau pakai tali kita jalan berlima pakai tali gitu. Tetep aja gitu. Terus nengok dek gini. Tetep aja gitu. Bisa hilang. Pantesan itu sangat terdengar sekali. Dan di dunia pewayangan tuh Alas Purwo itu sering diperbincangkan. Artinya apa? Jalmo moro, jalmo mati. Ya. Ya. Jadi kalau kamu datang, kamu tidak bisa kembali, mati di situ. Goncang ganjeng langit kelapa. Kola gedang, kola kaleng, kola sirsat. Oh, suling bambu. Jalmo moro, jalmo mati. Wong liwang-liwung ra iso mangkat, ra iso bali. Atau kawat balungku rambut jembogo kembali ke apa sih perbedaannya tinggal di kerajaan gaib dan di dunia manusia ini, monggo. Kalau tinggal di kerajaan gaib Mas Tukul ya, kita akan nggak akan merasa kelaparan, nggak akan merasa kepanjangan waktu, enggak. Kita jadi dimensi gaib kita 1 jam, dimensi manusia 1 tahun gitu. 1 jam? 1 jam berarti 1 tahun gitu. Jadi kita merasa di dimensi itu 10 jam, kita yang sudah nggak ada di dunia seperti 10 tahun gitu. Makanya kita nggak akan merasa seperti lapar, haus gitu. Sinar matahari juga tetap sama. Kita merasakan seperti kehidupan di dunia ini, cuma kita sendiri nggak sadar kalau kita di alam gaib gitu. Kembali ke laptop. Pemirsa. Apa-apa pemirsa? Saya masih memiliki bintang tamu yang memiliki pengalaman dengan kerajaan gaib. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Kalau di belakangnya Mbak Ola, ini sekarang ada anak kecil. Mbak? Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil tapi matanya agak lebar gitu Mas Tukul. Dan saat ini juga di studio ini, ya kalau saya lihat di situ ada seperti kera. Sekarang ini, itu Mbak Sarah pasti ngeliat ya. Ada kera. Oke, masih di Buan Pat. Masih semangat? Olah penonton masih semangat. Pasti tanya ya. dong, masih semangat gitu. Masih semangat? Nah, Hana ditanyain. Masih semangat. Pemirsa, seperti apa yang sudah saya janjikan, bintang tamu saya selanjutnya adalah wanita cantik yang memiliki pengalaman dengan kerajaan gaib. Dengan kerajaan gaib. Kita panggil saja, jangan berlama-lama karena gaib-gaib udah menunggu kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sarah Wijayanto. Silahkan. Tepuk tangan yang meriah. Kembali ke laptop. Selamat malam untuk Mbak Sarah Wijayanto. Apa kabarnya ini? Baik Mas Tukul apa kabar? Wah, everything yes okay. Baik-baik saja. Abdi teh goreng patut lah. Band rock and rollnya gimana nih? Lagi masih promo-promo radio. Mohon doanya supaya bisa jadi mini album. Amin. Untuk Mbak Sarah, kalau dirimu sendiri kan dulu pernah jalan-jalan ke tempat yang konon juga memiliki kerajaan gaib, yaitu Alas Ketonggo. Di daerah kurang lebih daerah Madiun dan Ngawi itu ya, sekitar situ ya. Nah, gimana pengalaman dirimu selama di sana, monggo? Waktu itu pas nyampe ke lokasi tuh masih kayak biasa aja, saya nggak sama sekali nggak tahu itu tempat apa kan.
Terus cuman pas mulai masuk, nggak tahu gimana, saya udah ngomong sama, kalau nggak salah sama kreatifnya, saya bilang nih kita udah permisi belum ya gitu kan. Kayaknya tempatnya nggak boleh sembarangan deh gitu. Karena saya ngerasa energinya positif tapi berat banget gitu loh Mas. Kayak apa namanya, nggak main-main. Terus akhirnya ya udah, terus akhirnya mulai syuting, emang hawanya udah beda gitu dari awal, dari pas nyampe di lokasi itu. Waktu bersama saya juga kan itu? Iya, sama Mas Tukul juga. Sana. Jadi tempatnya tuh jauh, Gong. Liwang-liwang jauh dari perkampungan. Jadi menuju tempatnya itu melewati sunset. Menuju ke tempatnya itu sepi sekali. Pemirsa, penasaran dengan cerita tadi, saya akan tampilkan sedikit perjalanan Mbak Sarah Wijayanto di Alas Ketonggo. Yang konon tadi diceritakan sangat angker dan gaib sekali. Kita lihat cuplikannya. Tak jauh beda dengan Alas Purwo. Alas Ketonggo juga merupakan hutan tua yang terletak di daerah Ngawi. Konon tempat ini merupakan kerajaan dari para leluhur tanah Jawa. Banyak pula yang berpendapat di sini merupakan kerajaan makhluk halus. Tempat wisata ini dikenal dengan keangkerannya. Kemudian terdapat pula sumur tempur. Konon sumur ini bisa membersihkan atau menolak bala bagi yang tertimpa kesialan. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu Sarah Wijayanto pernah mendatangi tempat ini. Merusak tatanan kowe. Ojo merusak tatanan. Ojo merusak tatanan kowe. Boleh, tapi boleh. Mbak Sarah aja sampai kesurupan. Susah untuk menang. Tapi alhamdulillah bisa terlewat. Karena energi sangat kuat sekali. Ingin dekat. Ini di situ. Menegaskan. Dia pinter pakai bahasa Jawa. Padahal Mbak Sarah kan nggak bisa bahasa Jawa. Di situ pinter bahasa Jawa. Dan dia sampai, hei, sapa kowe? Kalau berani cerewet jangan maju. Maaf, ada yang keliru di muka saya. Kembali ke lab. Aduh, Mas mau tanya ya Mas? Boleh. Mau tanya ya? Sarah itu tadi apa yang terjadi tuh? Sarah kerasukan atau kayak gimana tuh? Iya, jadi emang ada yang masuk ke Sarah. Terus Sarahnya sadar atau Kayak di belakang gitu, kayak seperti udah nggak bisa. Itu pertama kali aku ngerasain ada yang masuk gitulah. Itu kayak semuanya itu gemeteran gitu badannya. Oh, itu udah, jadi dari sebelum itu udah yang mulai apa sih? Badannya berasa gitu, energinya udah nggak enak. Terus udah nggak enak. Masuk terus pada saat itu dia ngomong Jawa. Itu aku juga pas nonton, ngomong Jawa gitu. Jadi nggak setengah ya Mas. Tapi ya, Sarah emang bisa ngomong Jawa atau enggak? Ya gitu, ngomong Jawanya bukan. Titik. Saltik. Iya. Sunda. Saltik. Tapi saya mau luruskan lagi ya Mas. Tadi kan Mas Tukul bilang tempat angker, tapi Alas Ketonggo itu bukan tempat angker. Jadi kan ada perbedaan tempat angker sama tempat keramat. Itu keramat. Itu ya tempat itu bersejarah lah gitu ya, bisa dibilang. Jadi ada positifnya berarti ya. Iya. Keramat lah. Positif sekali sih Mas di situ. Berarti Tapi kalau orang masuk dengan negatif dia nggak akan. Pepe kenapa tuh Mas? Ada makhluk. Oh, kirain makhluk. Ya, silakan. Yang menjawab boleh Mbak Sarah atau Mr. I ya? Ya. Kan tadi dibilang Mr. I itu di sana seperti masyarakat gitu biasa ya. Apakah mereka juga beranak pinak, Mas? Ya, di sana ada KB nggak ya? Namanya makhluk astral jin itu bukan beranak Mas Devi, bertelur dia. Oh ya? Bertelur. Telur. Jin itu nggak ada beranak, bertelur dia. Bertelur. Bertelur. Tahu lu gimana sendiri? Kan sudah ada, jadi jin itu bertelur gitu, bukan beranak, tapi nggak pernah mati dia. Berarti jumlahnya bertambah terus. Bertambah terus, makanya semakin masa terus ini kan manusia banyak yang menuju ke kesesatan gitu, karena terlalu banyak yang
menggoda manusia ini gitu. Betul. Jadi banyak kayak anak-anaknya juga gitu. Iya. Pepi tiap pagi juga bertelur, Pepi, cuma bentuknya beda aja. Iya, kita kan mitasnya bareng, Mas. Ada yang kaya dan ada miskin juga di sana ya. Bukan ada kaya dan miskin Mas Tukul, tapi ada yang punya kekuatan yang besar, juga ada punya kekuatan yang kecil gitu. Levelnya iyalah. Jadi kalau masalah keduniaan dia nggak penting gitu. Kalau Mbak Seruni nih, kalau dirimu pernah nggak ngalamin kerasukan juga nih, monggo? Aku sih belum pernah ngalamin kerasukan, cuman pada waktu syuting MDL itu aku udah berat banget di sini. Terus Kak Sarah bilang, kamu berasa berat banget. Iya Kak, tapi yang sebelah kanan aja. Tapi kalau aku semakin konsen, kayaknya aku akan kerasukan juga deh. Ya toh Mas, Gitu. jadi yang di situ udah tangannya itu udah megang. Iya, udah megang. berat banget di sini, panas banget. Dan Kak Sarah bilang, iya itu ada yang megang katanya gitu. Kalau dibuka gitu, kamu berani nggak? Enggak, nggak mau. Saya Ya begini kalau aja. dibuka gini Mas Tukul ya. Ya izin orangnya dulu ya. Apalagi sekarang ini di belakang kita ada 4 makhluk yang berdiri di belakang Iya, kita. Berapa? 4. 4 makhluk berdiri. Salah satunya wanita yang separuhnya ini nggak ada wajahnya gitu. Dari tadi lihat kerasa banget. Itu Mbak Seruni merasakan kan? Mbak Sarah Kalau merasakan di juga. belakang saya ada nggak Mr. I? Kena gua kena. Gua tunggu kagak muncul. Gua kagak tunggu dia muncul. Memang itu memang anak durhaka banget. Padahal udah antisipasi Bang. Udah ngeliatin sebelumnya aku kelihatannya kayak ngantuk gitu mah. Iya benar. Iya. Gua nunggu yang poin-poin ini kayak masuk nih kagak. Ini masuk nih kagak. Masuk ini juga cuekin aja. Tiba-tiba. Bener-bener pulang hujan-hujanan langsung bunyi dah sedar lah. Biarin aja Pak, biarin. Itu memang dia punya kekuatan gaib juga dia. Namanya aja aib, itu aib keluarga kayak gitu itu namanya. Silakan Mas lanjut Mr. I. Kalau di belakangnya Mbak Ola ini sekarang ada anak kecil. Apa? Anak kecil. Anak kecil Tapi matanya agak lebar gitu Mas Tukul. Dan saat ini juga di studio ini, ya kalau saya lihat di situ ada seperti kera. Sekarang ini Mbak Sarah pasti ngeliat ya. Ada kera. Di sebelah sana ada laki-laki berdiri setinggi 3 meter gitu Mas Tukul. Lihat ya. Lihat deh. Sering lihat. Itu baju Oh itu saya gambarnya. Asem. Tak pikir Seruni bisa lihat. Loh, Seruni bisa lihat ini gambar saya. Asem nih. Asem nih. Asem. Ketipu. Tak pikir, loh, Seruni kok bisa lihat? Aku nengok. Seruni, kamu mah gitu sih. Jangan dong, jahat banget. Kan yang tadi Mr. bilang kan tingginya 3 meter. Bukan panjangnya 3 meter. Wah, ada. Oke, luar biasa sekali. Jadi, nah silakan. Mau nanya lagi boleh nggak Mas Ganteng? Boleh. Mr. I atau Mbak Sarah, kan dibilang Pepi, percaya atau enggak kamera di atas lo bisa jalan, Pep? no yang gerakin no kameramen. Terus bikin nih. Saya Cius nih, nanya Cius ya. Kan dibilang apakah kaget gua. Dari alam sana bisa ngelihat kita nggak? Kan kita nggak bisa ngelihat mereka kan? Ya, suaramu udah kayak gitu loh. Mereka bisa ngelihat kita nggak? Gini Mas Pepi ya. Jadi namanya makhluk astral itu tidak semuanya bisa melihat manusia. Oh gitu. Makanya kan sering terjadi benturan antara manusia dengan makhluk astral. Apabila dia nggak bisa melihat, manusia juga nggak bisa melihat, berbenturan. Ini tergantung ion mana yang kuat gitu. Kalau astral itu kan negatif, kalau manusia positif. Kalau positifnya yang kalah, manusianya yang tumbang gitu. Berarti yang ada hadir di sini yang seperti Mr. I bilang tadi kan ada anak kecil, mereka tidak bisa melihat kita. Sesuatu yang hadir
dia hitungannya seperti orang jahil, dia pasti bisa melihat manusia gitu. Jadi yang nggak bisa melihat manusia, dia asik dengan dunia sendiri gitu. Jadi yang hadir itu yang bisa melihat kita, yang nggak hadir berarti ya nggak bisa. Karena pendengaran jin itu 30 mil dia bisa mendengar apabila dibicarakan gitu. Iya. Pantesan kalau kadang-kadang ngomong itu sereng atau muncul. Kalau Mbak Sarah ngelihat sosok apa nih yang ada studio dan mungkin ada yang bisa diceritakan kisahnya nih Mbak, monggo Mbak. Yang menarik, yang saya pernah udah ketemu sebelumnya ya, ada sosok kuntilanak Mas di sini. Tapi dia dulunya manusia Mas, jadi pernah hidup. Saya nggak tahu kenapa kok dia nyangkut di sini. Akhirnya jadi kuntilanak itu masih rahasia ya, misteri. Kalau saya sebelah Sarah ya, dia dulu pernah meninggal kecelakaan di depan di jalan. Jadi sosok wanita ini dia dulu pernah kecelakaan meninggal persis di depan ini Mas Tukul, di jalan raya ini dia. Tapi udah lama sekali udah kayaknya, lama sekali, udah lama gitu. banget, udah lama sekali. Dia nggak mau bilang kenapa sih, maksudnya nggak cerita. Dia nggak, biasanya kan kalau gitu suka cerita, ini nggak mau, dia nggak mau ngasih lihat keadaan dia terakhir juga, jadi nggak tahu. Cuman dia di sini nih sering, saya suka lihat di belakang tuh di backstage. Terus yang paling sekarang ada di sebelah kameramen di sini. Kiri kanan. Ini di tengah yang megang. Ya, situ di belakangnya ya. Ya. Di belakang. Iya, saya coba ngajak bicara kan, kamu kenapa kok nggak nyebrang, kenapa kamu kok gentayangan di sini? Dia nggak tahu, ngerasa nyaman gitu katanya. Emang saya nggak tahu ya itu kenapa, mungkin kalau biasanya kalau misalnya orang yang meninggalnya nggak wajar gitu, mungkin mereka masih ada yang masih penasaran atau mencari sesuatu atau menunggu seseorang gitu. Biasanya sih kayak gitu ya, yang sering saya temuin. Untuk Mr. E nih, balik lagi ngobrolin kerajaan gaib. Dengar-dengar Alas Purwo dan Alas Ketonggo itu konon merupakan kerajaan gaib yang saling berhubungan ini. Benar nggak? Ya, benar gini Mas Tukul ya. Jadi Alas Purwo itu seumpama rumah, dia pintu depan gitu. Balkon teras. Kalau Alas Ketonggo, dia ruang tamu. Ruang tamunya gitu. Jadi umpama dia orang masuk ke Alas Purwo, itu kadang ketemunya di Alas Ketonggo gitu. Jadi orang hilang di Alas Ketonggo bisa ketemunya di Alas Purwo. Jadi dimensinya itu nggak ada batasan gitu Mas Tukul, langsung gini. Nyambung ya. Ruang tamunya Alas Ketonggo, rumahnya pintu depannya itu Alas Purwo gitu. Wah, luar biasa ada. Untuk Mr. I lagi, dengar-dengar Mr. I mendapatkan benda pusaka dari Alas Purwo. Boleh dilihatin nggak ke kita? Wah, greng. Ini salah satunya mesti gue. Wow. Model pecut tapi kayak ada mulut naganya itu. Pegang aja Mas. Yang ini seperti kepala belut Mas Tukul. Kalau ini apa tadi? Kepala belut. Kepala belut. Nah ini yang biasa. Ini biji nangka. Kelihatan Tapi batu. Ini cara dapatnya gimana? Datang sendiri atau Kalau melihat? kebanyakan itu datang sendiri Mas Tukul. Jadi nggak narik, datang sendiri gitu. Ini tiba-tiba ada di mana? Di waktu saya saya bertiraka duduk, tahu-tahu seperti sinar datang, ya berwujud benda ini gitu. Ini besi kuning Mas Tukul. Gak apa-apa Mas. Bibir kepala naga. Ya. Ini pecut panas sih. Iya. Lihat kayak ada sedikit panas sedikit ya. Apa ini? Ya itu kan pancaran energi Mas Tukul. Oh, panas. Kayak ngetin nasi dong. Ya, benar. Iya seperti kayak ada listrik yang mengalir itu. Iya, energi benar ya.
tua banget. Nanti dari ketiga benda ini, tiga-tiganya ada energinya masing-masing. Energinya masing-masing ada Mbak Ipeka. Dan baik aja, positif aja. Semuanya positif gitu. Suatu benda positif dan negatifnya tergantung manusianya. Kalau kita percaya sama yang di atas, ini hanya sebagai barang positif gitu. Pernah bisa gerak-gerak sendiri gitu Pak? Kalau ada gerak-gerak sendiri, saya udah punya, tapi nggak langsung dari Alas Purwo waktu saya di Alas Purwo Mas Tukul. Tapi ada orang yang ngasih saya amanah dari Alas Purwo gitu. Kembali ke laptop untuk Mister ini. Selain di Alas Ketonggo dan Alas Purwo, apakah ada lagi kerajaan gaib di Indonesia nih? Kalau kerajaan gaib di Indonesia banyak. Salah satunya di Alas Caruban, Mas Tukul. Alas Caruban. Caruban. Iya, Caruban. Alas terkenalnya Alas Ruban gitu. Alas Ruban. Oh, Alas Roban. Alas Roban itu ya. Ya. Terus ada lagi di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ini ada kerajaan-kerajaan gaib, cuma nggak sebesar seperti Alas Purwo gitu Mas Tukul. Soalnya apa? Alas Purwo ini termasuk 3 kerajaan gaib terbesar di dunia. 1 Alas Purwo, Laut Merah, sama Segitiga Bermuda. Ini 3 kerajaan besar Alas Purwo di dunia. Tapi kalau yang lain-lainnya ya sekedar seperti mama daerah, kabupaten, provinsi. Tapi kalau Alas Purwo ini sejenis seperti suatu negara gitu. Pemirsa, kita calling down dulu sejenak dengan menyaksikan penampilan dari Seruni Bahar.
malam pemirsa Bukan Empat Mata, kembali lagi di segmen yang paling misterius dari segmen ini Bukan Empat Mata. Bersama saya Marcella Lumowa dan tentunya saya ditemani oleh rekan setia saya. Nah kebetulan nih Mas Tukul, tim kita nih Mas ya, ini kita punya tim ibu-ibu dan adik-adik yang namanya Badan Statistik dan Penelitian Bukan Empat Mata. Wow. Tuh. Keren ya. Statistik Mas, mereka nih kita bertanya kepada mereka, mengadakan survei. Kalau kita bertanya, kebetulan ini kan tentang horor-horor Mas. Ya. Kita bertanya kepada mereka, aktivitas yang menurut Anda menakutkan atau menyeramkan. 10% dari penduduk Indonesia menjawab jalan sendirian di kuburan. 15% penduduk Indonesia menjawab ditinggal di rumah tua. Dan 75% orang Indonesia menjawab berhadapan langsung dengan tukul arwana katanya. Wow. Takut nggak ketemu Mas Tukul? Takut ya? Nah, karena kalau tak cipok itu rabies. Iya Mas. Bahkan ini pertanyaan terakhir yang kita tanyakan kepada mereka, acara atau film yang menakutkan buat mereka ya. 15% bilang masih dunia lain Mas. Itu kan ada segmen uji nyali ya. 20% penduduk Indonesia bilang film yang berjudul Paranormal Activity yang lagi ada di bioskop Mas. Tapi 65% penduduk Indonesia bilang Mr. Tukul jalan-jalan karena hostnya lebih mengerikan dari makhluk astralnya. Karena ada penelusuran, terus ada mediatornya, dan macam-macam berbagai penjuru dan kita berbagai menyajikan suatu berwarna itu. Mereka tuh senang sekali. Tidak hanya 1 poin atau 2 poin, nanti bermacam-macam poin yang bisa dilihat. Diambil sisi positif. Sisi positifnya. Mari kita sambut rekan setia saya. Host Bukan Empat Mata juga host Mr. Tukul jalan-jalan. Siapa lagi kalau bukan? Ya. Nah cerita hari ini nih Mas, kita akan melihat satu liputan tayangan di mana ini tempat-tempat yang mengerikan, sakral. Bukan sakral ya, tapi lebih angker. Tidak di Indonesia tapi di luar negeri. Kita lihat yang pertama nih Mas. Yang energinya itu kuat menarik untuk orang berbuat apa yang tidak diinginkan. Ya banyak-banyak hal yang mengerikan lah ya. Yang pertama ini di Jepang ada hutan bunuh diri Aokigahara. Disebut sebagai hutan bunuh diri karena banyak warga yang bunuh diri di tempat ini. Dari tahun 50 terdapat 500 jenazah ditemukan di tempat ini sampai sekarang. 500? Ih serem banget ya. Dan konon hutan ini disediakan bagi orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Karena di Jepang sendiri memiliki larangan untuk mengakhiri nyawa di sembarang tempat. Waduh, gimana sih? Kok disediain tempat ya? Terus keluarga yang ditinggalkan harus membayar denda bila ada salah satu anggota keluarga yang mengakhiri hidupnya. Kok bisa begitu ya? Oke. Lalu konon jenazah yang berada di tempat ini, di hutan ini, sering ditemukan berpindah secara misterius. Wow. Ih, serem ya. Nah, tapi meski menyeramkan, tempat ini ternyata sering dijadikan tempat wisata bagi para wisatawan. Mungkin Mr. Tukul jalan-jalan mau... Oh iya, pastinya memang kita diminta untuk menelusuri di sana. Di luar negeri ya? Iya, karena kondisi schedule jadwal saya kan padat merayap. Ya. Jadi mungkin ada timing pas, pasti akan... kesana juga nanti. That's right. Ini ada berkas-berkasnya. Ini tadi di Jepang. Selanjutnya dari Jepang kita pindah ke Perancis, ke Paris. Jadi di bagian selatan kota Paris, ibu kota Perancis ini terdapat sebuah tempat luas di bawah tanah yang berupa labirin yang biasa digunakan untuk menyimpan jasad atau jenazah. Ini di Paris ya Mas ya. Wow. Jadi tempatnya di bawah tanah itu bentuknya labirin. Nah biasanya digunakan untuk menyimpan jasad atau jenazah. Sekitar 6 atau 7 juta jasad manusia sudah dimakamkan di tempat ini. 7 juta? Yes, yang namanya catacombs di dalam sini Mas. 6 sampai 7 juta, banyak sekali ya. Lalu labirin bawah tanah ini memiliki total sekitar 300 km dan memiliki banyak lorong atau cabang. Dan dijadikan museum bawah tanah bagi para pelancong. Dengan memperlihatkan galeri tulang belulang manusia yang disusun secara rapi. Ini nih Mas. Nah, ada siapa aja. Seri ya. Tapi banyak orang atau wisatawan yang datang ke sini itu sering tersesat di tempat ini karena berliku. Kan kayak labirin gitu Mas. Kok foto-foto ya di belakangnya?
Nah, museum tersebut dibuka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore dan sehari itu hanya dibatasi 200 orang yang boleh masuk ke sini. Kenapa kalau sampai lebih dan kenapa kalau sampai Capek kali Mas tukang tiketnya. Gak tahu juga. Nggak ngerti. Nah, perjalanan di lorong kalau Mas Tukul mau ke sini kan ini kan muter-muter Mas. Itu sekitar 45 menit dihabiskan untuk melewati lorong ini. Wow. Betul. Dan suhunya 14 derajat Celcius, jadi dingin. Bus. Gitu. Jadi itu tadi ada di Jepang dan ini ada di Perancis. Luar biasa. Ya siapa tahu ya Mas ya, Mister Tukul jalan-jalan mau ke Ya sana. mungkin ada hutan lagi, mungkin nggak ada? Nggak ada Mas, nggak ada hutan, udah cukup. Oke, luar biasa. Gitu. So, what do you think? Mau datang ke sana Mas? Ya pastinya nanti temeng-temeng tertentu That's kita right. akan mengunjungi ke sana. Oke. Misal Tukul jalan-jalan ya sekalian wisata ke Eropa dan ke Jepang. Yes, Ya. sedap. Ajak Mbak Susi dong ya. Ya pastinya. Mbak Susi kan sering jalan-jalan ke luar Pastinya. negeri. Keluar negeri itu pasti keluarga ikut. Wes. Wong kalau ke tempat wisata kalau di Indonesia pasti ikut. Wes. Apalagi keluar negeri. Wes, luar biasa. Pastinya. Nah, silakan. Oh iya, kalau gitu kita pulang dulu para pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Nantikan saksikan liputan kami yang bombastis, fantastis, spektakuler, mukhtakhir. Silakan Mas. Fenomenal, faktual dan berimbang. Bukan mak. Oke, masih di Buan Bat. Kembali ke lab. Pemirsa, hormatilah setiap tempat yang ada, percaya tidak percaya makhluk yang tidak terwujud ada di sekitar kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih untuk semua bintang tamu saya pada malam hari ini, Seruni Bahar, Mr. I dan Sarah Wijayanto. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Vlog, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan jangan diambil. Kalau tontonan bukan berbatas, dengan cara buku tempat.